Pemirsa Kementerian BUMN terus berupaya menyelamatkan Garuda Indonesia dari utang yang menumpuk. Penyelamatan akan dilakukan dengan cara merestrukturisi utang secara menyeluruh serta melakukan pengurangan biaya atau cost reduction. Kementerian BUMN menyatakan utang Garuda mencapai 70 triliun rupiah. Utang berasal dari penyewaan pesawat dan beban biaya yang tidak wajar dan rute penerbangan yang tidak menguntungkan. Untuk melunasi utang Garuda akan dilakukan restrukturisasi utang yang sifatnya fundamental. Selain itu, manajemen juga diminta mengurangi biaya hingga 50%, sehingga Garuda Indonesia akan dapat bertahan pasca restrukturisasi. Apabila Garuda bisa melakukan restrukturisasi secara massal dengan seluruh lender, lessor, dan pemegang sukuk, dan juga melakukan cost reduction, harapannya cost itu menurun sekitar 50% atau lebih, maka Garuda bisa survive pasca restrukturisasi. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran khusus di APBN 2022 untuk menyelesaikan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Meski demikian, Menkyu memastikan untuk mendanai pembangunan IKN, pihaknya akan melakukan berbagai skema seperti KPBU. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan terus berlanjut. Pihaknya juga menyiapkan anggaran khusus di APBN 2022 untuk menyelesaikan proyek tersebut. Meski demikian, Sri Mulyani memastikan untuk menandai pembangunan IKN, pihaknya akan melakukan pembiayaan dengan berbagai skema yang inovatif dan tak hanya mengandalkan keuangan negara atau APBN dengan melihat pemulihan ekonomi nasional dan konsolidasi fiskal. Ini semuanya akan kita jaga dengan tadi pembiayaan yang makin kreatif. Kita juga masukkan pemindahan ibu kota negara di mana kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi yang berubah, dan kebutuhan lingkungan sustainable, serta merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Namun kita juga tahu bahwa cita-cita untuk mencapai kemajuan harus dikombinasikan dengan kemampuan daya dukung keuangan negara. Kami akan terus menjaga dan mengawal dalam tingkat yang rasional dan reasonable sehingga kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang terhadap tadi kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi, konsolidasi fiskal, dan tetap melihat COVID sebagai tantangan jangka pendek tidak akan mengalami perubahan. Sri Mulyani menjelaskan sejumlah cara untuk mewujudkan pembangunan IKN, mulai dari penggunaan pembiayaan dengan skema KPBU yang didukung APBN, mengoptimalkan peranan SWF untuk memberdayakan swasta, dan pemanfaatan potensi arus masuk investasi modal, penugasan BUMN hingga penggunaan koridor pengelolaan fiskal yang sustainable. Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memastikan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi ke depannya dapat ditopang oleh ekspor hingga investasi. Kepala BKF menyebut hal ini dapat terjadi apabila reformasi struktural dapat dipacu sehingga mendorong ekspor tumbuh di atas rata-rata. Menjelang periode penghujung semester 1 2021 ini, pemerintah mendorong peningkatan kinerja ekspor dan investasi dengan kebijakan reformasi struktural yang telah diterbitkan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menegaskan bahwa upaya mendorong ekspor dan investasi melalui reformasi struktural akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih berkesinambungan. PKF memperkirakan pada tahun 2022 kinerja ekspor akan mampu tumbuh 6,8% jika ditopang reformasi struktural. Begitupun dengan kinerja investasi yang diperkirakan mampu tumbuh di kisaran 7%. Proyeksi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% pada tahun 2022. Ya, sementara itu pemirsa, upaya pemerintah memberantas truk over dimension overload atau ODOL disambut baik organisasi Angkatan Darat atau Organda. Ya, namun Organda meminta pemerintah juga memikirkan pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif, tidak hanya melakukan penindakan di jalan raya. Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat atau Organda, Adrianto Joko Sutono, menjelaskan upaya pemberantasan truk odol tidak bisa hanya dilakukan di jalan raya.
Menurutnya pencegahan dan penindakan bisa dilakukan lebih luas, tidak hanya menyasar pada operator truk maupun supir angkutan. Adrianto menyebut pemerintah perlu memperluas pengawasan truk odol dengan mempertegas sanksi ke pengguna sarana angkutan. Selain itu, Organda juga meminta pemerintah perlu memikirkan insentif bagi operator atau pengusaha untuk memastikan penggunaan truk odol dapat dihindari. Hal ini juga akan memberikan kepercayaan dari sisi pengusaha untuk memastikan moda angkutannya tidak disalahgunakan. Organda pun berharap langkah ini mampu mengurangi kerugian negara yang diklaim mencapai 43 triliun per tahun.